You're dead, Morgan. You're fucked. I can't understand you! No, No, that's crazy! Stop! Halo semuanya, balik lagi Deng Beta Chester Official. Kali ini Beta akan merangkum sebuah film yang berjudul Funhouse. Di mana film ini menceritakan tentang 8 selebriti yang hidup bergantung dengan jumlah vote para streamer untuk merebutkan hadiah sebesar $5 juta yang tentu saja terdapat adegan-adegan yang akan membangkitkan jiwa-jiwa psikopat kalian. Sebelum masuk pada videonya, alangkah baiknya subscribe dulu agar tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya. Kalau sudah, let's go! Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang menyaksikan seorang wanita cantik sedang membantai sahabatnya dengan sadis. Tidak puas dengan hal itu pria ini menyuruhnya untuk mengambilkan organ dalam dan mempersembahkan kepadanya. Gadis cantik ini sebenarnya tidak menyukai kekerasan, namun karena sudah terlanjur melanggar ia pun dengan nekat membelah tubuh sahabatnya yang telah mati. Dan gadis itu menyerahkannya ke hadapan pria itu. Dengan sangat menyesal, gadis ini pun menangis histeris karena telah melakukan hal yang sangat mengerikan. Dan sang pria pun memberikan 1 koper uang untuk hadiahnya. Dan menyuruhnya pergi. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, terlihat seorang pria yang terbangun dari tidurnya. Dan disambut oleh sebuah kertas kecil yang bertuliskan selamat datang di Funhouse, dan silakan pergi ke ruangan bersama. Ia hanya mengingat bahwa dirinya pernah ditawarkan oleh seorang pria tua untuk mengikuti sebuah reality show. Yang menjanjikan kepopuleran secara instan dan berhadiah sebesar $5 juta. Setelah menggantikan baju pria ini pun berjalan keluar untuk memeriksa ruangan sekitar. Dan mendapati sudah ada beberapa pria dan cewek-cewek. Mereka pun saling menyapa satu sama lain, dan saling memperkenalkan diri masing-masing. Hingga pria kekar berbaju pink menjelaskan bahwa mereka akan disiarkan secara live selama mereka berada di sini. Dan tiba-tiba layar monitor berinteraksi, mulai mengenalkan satu persatu peserta yang akan mengikuti reality show. Dimulai dari ulas seorang selebgram dengan 8 juta followers. James seorang petinju. Kat seorang wanita berambut ikal. Beck seorang rapper. Lonnie seorang artis. Nevin seorang YouTuber. Menang seorang presenter. Dan Casper seorang penyanyi. Setelah perkenalan selesai di layar monitor menampilkan sebuah gambar panda. Yang memberitahu bahwa ialah yang akan membimbing mereka dalam setiap permainan. Panda juga menjelaskan bahwa 2 hari sekali penonton akan melakukan voting untuk menentukan siapa yang akan tereliminasi. Dan memberitahu bahwa kegiatan mereka di sini akan di live stream di seluruh dunia. Dan muncullah seorang pelayan berkepala panda yang bertugas memberi makan dan mengawasi gerak-gerik selama mereka berada di sini. Dengan ini reality show pun dimulai. Good luck and enjoy your stay at Fergus's House of Fun. Who wants a drink? 2 for me. Setelah selesai, mereka pun bersenang-senang. Dari mandi bareng, cipika-cipiki, karaoke dan tak lupa mereka semua meminta dukungan di vote setiap harinya. Didn't know you could yodel. Seems nice. Amigos, ¿qué pasó? Don't Headstone. Vote Lonnie. Regret it. See you tomorrow. In the future, I'm reading talking about Fergus's House of Fun. Singkat cerita, saat Lonnie bercerita dengan Casper, dan tiba-tiba datanglah James yang merusak mood Lonnie. Dan membuat ia pergi meninggalkan Casper, dan akhirnya Casper pun minum bareng dengan James. Singkat cerita, tibalah di mana hari akan diumumkan hasil voting.
Hingga keluarlah hasil vote, di mana Ula berhasil menduduki peringkat pertama. Sementara Nevi dan Lonnie mendapatkan jumlah vote paling sedikit di antara mereka. Dan sesuai perjanjian, 2 vote terendah harus mengikuti permainan dari Kung Fu Panda untuk tetap bertahan di funhouse. Mereka berdua pun dibawa ke ruangan aula, dan ke-6 peserta lainnya masuk ke sebuah ruangan untuk menyaksikan celeng Lonnie dan Nevi. Permainan pertama dinamakan Pinata Party. Peraturannya gampang sih, di mana seseorang harus sebuah benda dengan mata tertutup. Semua nampak biasa saja di awal game ini. Semua mengira hanya memukul kepala panda yang digantung. Namun setelah mata Lonnie ditutup, kepala panda tersebut diganti dengan Nevi, pria kekar berbaju pink yang mendapat vote paling rendah. Semua pun kaget melihatnya, Lonnie yang matanya tertutup tidak menyadari hal itu. Ia memukul dengan santuinya sampai Nevi meninggal dan disaksikan streamer pengikut setia funhouse. Turn that off! Turn that off! Take off your goggles now. Hingga Lonnie membuka mata dan sangat syok dengan apa yang dilihatnya. Setelah kematian Nevi, muncullah pemandu karaoke yang menyapa mereka. Di sini kita diberitahu bahwa panda monitor ini dikendalikan oleh John Sek yang tak lain adalah penyelenggaraan reality show psikopat ini. John Sek mengancam peserta yang tersisa, mengingatkan agar tak bertindak bodoh dan tetap dalam permainannya. Karena mereka telah menandatangani sebuah kontrak sebelum mengikuti acara ini. Di tengah paniknya semua peserta terlihat Dex mencoba kabur dengan memecahkan kaca. Namun ternyata pemandangan yang dilihatnya hanya virtual. Dan tentu saja perbuatan Dex membuat para penjaga kepala datang menghampirinya senjata yang dibawakannya. Karena telah menghancurkan properti milik funhouse. Dengan ngegas Dex membantah pelayan tersebut, dan pelayanan pun tak segan-segan menembak kaki Dex. Dan kemudian membawanya ke sebuah ruangan. Dex diikat secara paksa dan di bawahnya ada genangan air yang sangat berbahaya. Dan membuatnya terbakar. Kejadian ini pun disaksikan oleh para peserta dan streamer di seluruh dunia. Funhouse pun menjadi sangat viral menyebabkan kegaduhan di seluruh dunia. Para polisi pun dibuat bingung mencari di mana lokasi reality show ini. Kembali ke dalam funhouse, para peserta yang tersisa akhirnya mulai pasrah. Karena mereka tahu hanya ada satu peserta yang akan keluar sebagai pemenang. Singkat cerita hari voting pun kembali tiba. Di mana voting kali ini sangat mengejutkan. Ditempati oleh Mena dan Ula. Di mana dua ciwi-ciwi bohai ini harus diadu di sebuah ruangan, dibekali sebuah kapak. Lampu pun dimatikan dan mereka mulai bertarung hingga menyisakan satu pemenang. You're dead, Morgan. You're fucking... Ready? Lights out. Saat pertarungan dimulai, Ula sempat kelelahan, namun keberuntungan berpihak kepada Ula. Dan berhasil menancapkan kapak ke kepala Mena. Dengan kejadian ini, TV-TV swasta pun ramai membicarakan hal ini. Semua berita membahas kengerian funhouse. Kembali ke funhouse, terlihat Casper yang terbangun mendengar seseorang berteriak. Ia pun mengeceknya dan melihat James yang minum terlalu banyak. Hanya itu, Casper juga melihat Ula yang terlihat sangat frustasi dengan sebotol whisky di tangannya. Melihat barang bagus nganggur, Casper pun membawanya ke kamar dan memuaskan burung daratnya. Hey, take it easy, okay? Come on. You getting fast? Namun sayangnya, aksinya diketahui oleh Lonnie dan James. James yang mencintai Ula pun sangat emosi dan hampir membunuh Casper. Singkat cerita voting pun dimulai kembali, dan Ula kembali mendapatkan peringkat terbawah. Ia pun diberi hukuman untuk mengikuti sebuah permainan.
Ula harus menemukan dua gambar yang sama dari kartu-kartu yang berserakan di kakinya. Namun sayangnya Ula gagal di game ini, dan diharuskan memutar sebuah rolet untuk menentukan hidupnya. Nyawanya ditentukan oleh keberuntungannya. Eight, seven, six. Time's up! I really thought you had it there, Ula, but I do see how you will have one chance to spin the wheel and seal the rack. Ouch! Shame to see you part with us today, but Sehingga akhirnya Ula meninggal setelah kaki dan tangannya ditarik hingga terputus. Setelah kematian di Ula, mereka kembali dikejutkan dengan sebuah kotak kecil bercap kepala panda. Yang ternyata berisi foto-foto orang terdekat mereka, yang tentu saja membuat mental mereka semakin hancur. Dan membuat mereka kangen orang rumah. Kini tersisa 4 peserta, yaitu Lonnie, Casper, Cat dan James. Si panda kembali muncul dan memberi hasil voting, di mana si James mendapatkan peringkat terbawah. James pun mendapatkan hukuman sesuai profesinya. Ia diberi hukuman untuk bertarung melawan salah satu petarung yang telah dipilih lewat voting penonton. No. Back it all the way. Hingga terpilih seorang petarung dengan tubuh besar dan topeng menyeramkan. Para penonton sangat menikmati pertarungan ini. Dan James yang adalah petarung handal berhasil mengalahkan petarung itu. Namun si panda yang tidak puas dengan hasil ini pun mengeluarkan petarung lainnya untuk bertarung melawan James. Terlihat muka James yang pasrah dan akhirnya dia pun kalah dan mati. Kini tersisa 3 orang yaitu Casper, Lonnie, dan Cat. Merasa ajalnya sudah dekat, Lonnie dan Casper pun mengungkapkan perasaan dan berakhir di kamar Casper. Sedangkan Cat yang tidak mempunyai pasangan menggosok apemnya dan tersenyum. Tentu saja adegan ini ditayangkan secara langsung di seluruh dunia. Ternyata bermantap-mantapan Casper dan Lonnie membuat penonton sangat puas. Di mana mereka menempati posisi 1 dan 2 yang tentu saja hal itu membuat Cat harus mendapatkan hukuman. Karena Cat mantan atlet catur, ia pun diberi hukuman untuk bermain catur bersama salah satu penjaga di sana. Permainan pun dimulai, di awal permainan Cat berhasil memimpin, namun di late game Cat kalah karena tidak mampu menerima demek yang sudah full item. Di sisi lain Pak Polisi mengetahui titik terang dan mengetahui lokasi funhouse. Yang kalah pun harus menentukan roulette untuk menentukan nasibnya. Dan beruntung Cat berhasil mendapatkan jackpot, dan mendapatkan kesempatan untuk bertukar nasib dengan peserta peringkat 2, yang tak lain adalah Lonnie. Casper yang mencintai Lonnie pun berniat untuk menggantikan posisi Lonnie untuk dihukum. Bahwa hukumannya adalah adu cepat menembak. Yang ternyata dijebak oleh si panda dan harus menerima kenyataan bahwa ia harus melawan Lonnie yaitu kekasihnya sendiri. Sementara itu, para polisi sudah mulai mendekat area funhouse. Namun John Sek tak tinggal diam, ia telah menyiapkan bom yang siap meledak. Get back! We got a bomb! Casper dan Lonnie pun bersiap untuk menembak, namun karena cinta mereka sangat besar, mereka pun memutuskan untuk menembak dirinya masing-masing. Kematian Casper dan Lonnie pun diiringi dengan tepuk tangan para si panda. Dan John Sek melalui medianya mengumumkan Cat lah yang berhasil bertahan dan memenangkan hadiah sebesar $5 juta.
Singkat cerita, Funhouse pun berakhir dan polisi pun gagal mengetahui dalang dari reality show psikopat ini. Dan di akhir film saya sangat kaget, ternyata Kat adalah kekasih dari John Sack. Dan mereka berhasil merancang reality show yang sangat mukus. Benar-benar ending yang sangat mengerikan. Demi kepuasan sepasang kekasih, beberapa nyawa harus hilang dengan cara yang sangat sadis. Terima kasih karena sudah mau nonton film ini. Dan jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Beta Chester Official undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.